Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah thumma ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan. Kita akan sedikit mempresentasikan mengenai fakultas kita, Fakultas Dirosah Islamiyah, yang mana yang spesifiknya yang akan kita jelaskan adalah Prodi Magister Dirosah Islamiyah. Baik, kita mulai untuk perkenalan awal. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri yang biasa disingkat UIN Syahid itu bertempat di Ciputat, Tangerang Selatan, dekat dengan Jakarta Selatan, dekat dengan Lebak Bulus. Untuk secara singkat mengenai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri, dimulai sekitar tahun 1940-an yang bernamakan STI, Sekolah Tinggi Islam. Selanjutnya berubah menjadi AIDA, Akademi Dinas Agama Islam. Akademi Dinas Agama Islam, ADAI. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya berubah menjadi IAIN Jakarta. Selanjutnya pada sekitar 2002 berubah menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itulah singkat cerita mengenai sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, untuk selanjutnya untuk pertama-tama, karena memang banyak teman-teman yang bertanya kepada saya mengenai S2 di UIN, saya akan menjelaskan prodi yang saya ambil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Di UIN Syarif Hidayatullah ada sekitar 13 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Dirosah Islamiyah yang mempunyai program studi S1 dan S2. Untuk Fakultas Dirosah Islamiyah ini sedikit unik karena untuk pengantar dalam pembelajaran dan skripsi ataupun tesis menggunakan bahasa Arab full. Dari awal pun ketika kita akan mendaftarkan ke Fakultas Dirosah Islamiyah akan melihat brosur yang mana brosur menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang saya tampilkan di layar adalah dengan bahasa Arab. Fataha babut tasjil litolabah al-judud limarhalatil magister lifaslid dirasi atsani. Seperti itu yang menjelaskan dibuka untuk pendaftaran mahasiswa baru program S2 untuk semester genap. Seperti itu. Yang mana yang perlu garis bawahi atau ditekankan di sini ada jadwalnya khusus dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu setiap kali
ada pengumuman pasti dicantumkan, dan ada imtihan qabulnya atau tes ujian masuknya. Tes ujian masuk sendiri itu yang saya alami itu terdiri dari 4 ujian. Ada ujian proposal tesis, ada ujian bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya ala UIN ketika itu saya mengambil namanya ETIJ, itu dari UIN. Terus TOEFL, terus setelah itu ada tes akademik atau dinamakan tes apa kemarin itu ya, akademik atau tes psikologi, kira-kira seperti itulah. Tes yang terakhir ini yang sedikit saya lupa, antara tes akademik atau tes psikologi, seperti itu. Untuk setelahnya i'lanat bil qayyid atau al-i'lan bil qayyid, diumumkan nanti yang keterima pada waktu tertentu, dan memang ada sebagian teman-teman yang mendaftar tetapi tidak diterima pun ada. Setelah itu ada ta'aruf bil akademiyah, yaitu pengenalan akademik, dan sekaligus awalul muhadharah, pertama kali muhadharah atau awal muhadharah, awal kelas, masuk kelas. Itulah kira-kira jadwal tentatif penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Dirasah Islamiyah Prodi Magister. Untuk ijroatnya itu dilampirkan dalam pendaftarannya taswir warokoh al-imtihan, taswir warokotil imtihan tahmilan min syabakah. Maaf, ini memang tulisannya kecil sekali. Taswir syahadah lisans wan natijah. Jadinya untuk ijroatnya yang pertama itu foto kertas ujian, yang kita ambil dari internet atau di Syabakah SPMB UIN JKT.ac.id itu. Yang selanjutnya taswir syahadah lisans, yaitu untuk kopi ijazah LC atau ijazah S1-nya. Nggak harus dari Timur Tengah, boleh dari luar Timur Tengah. Ada teman-teman saya yang luar dari Timur Tengah bisa juga, Universitas dari Indonesia bisa, yang penting bisa mengikuti dan lulus ujiannya. Taswir syahadah mu'adalatil qisam lil marhalah jami'iyah al-ula. Ya, itu adalah syahadah mu'adalah. Ya, ketika kita lulusan dari luar negeri perlu disetarakan di Kemenak kalau dari Timur Tengah. Hutatul bahas, ini adalah hutatul bahas atau proposal tesis akan diuji. Itulah diantara ijroat yang perlu dilakukan atau dikumpulkan. Saya ulangi lagi. Foto kertas ujian yang kita ambil atau kita download dari link SPMB UIN JKT. Yang kedua, kita
fotokopi syahadah, lisens atau sarjana kita, ijazah sarjana kita. Yang ketiga, taswir syahadah mu'adalah al-qisam lil marhalah al-jami'iyah al-ula. Kalau ada, disertakan untuk ijazah mu'adalah atau ijazah yang sudah kita setaraan dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu proposal tesis. Lanjut, untuk ketika kita sudah masuk, diterima dalam iklan al-qayyid, kita akan diberikan kurikulum dalam pembelajaran kita selama di prodi Magister Dirosah Islamiyah itu sendiri. Untuk takhasus di dalam Fakultas Dirosah Islamiyah, prodi Magister Dirosah Islamiyah itu ada beberapa, diantaranya Syariah Islamiyah, ada takhasus Quran wa Sunnah, ada dua itu yang paling banyak. Untuk falsafah Islamiyah dan Lughah Arabiyah sepertinya peminatnya sedikit. Pertama, untuk spesialisasi atau takhasus Syariah Islamiyah, jadinya per takhasus itu mempunyai 27 SKS. Untuk mata kuliah dasar itu diambil sebelumnya atau diambil di sela-sela mata kuliah spesialisasi. Yang wajib diambil adalah yang dalam kuliah dasar, mata kuliah dasar, Qo'ah bahas, metodologi riset, Nadharia Ma'rifat, filsafat ilmu, dan Al-Quran hafalan. Itu semuanya SKS, 4 SKS. Nah, jadinya memang salah satu keunikan dari Fakultas Dirosah Islamiyah adalah mewajibkan dalam pembelajarannya atau dalam syarat kelulusan ataupun salah satu mata kuliahnya yaitu menghafalkan Al-Quran. Untuk selanjutnya, untuk mata kuliah spesialisasi, di sini ada Syariah Islamiyah, di antaranya fikih kitab wa sunnah, usul fikih, qawaid kulliyah. Setelah itu asarul qawaid al-usuliyah fi ihtilaf fuqaha, nizam usrah fil Islam, fikih kitab wa sunnah 2, tadi ada fikih kitab wa sunnah 1, beda maudhu'nya. Yang selanjutnya al-jinayat fil fiqh al-muqaran. Setelahnya yang ke-8 nizamul qada fil Islam. Yang ke-9 an-nizam al-mali fil Islam. Itu adalah 9 mata kuliah atau 27 SKS di takhasus Syariah Islamiyah. Yang selanjutnya mata kuliah spesialisasi Al-Quran wa Sunnah. Di antaranya ada tafsir tahlili maudhu'i, ulum Quran, manhaj mufassirin, al-hadis tahlili wal maudhu'i, ulumul hadis, difa' anis sunnah, tahrij wa turuq fahmil hadis, manhaj muhaddisin, ad-dakhil fit tafsir. Itu adalah mata kuliah di takhasus Al-Quran wa Sunnah. Selanjutnya untuk mata kuliah spesialisasi bahasa dan sastra Arab, diantaranya usulun nahwi, ilmu lughah al-ijtimai, ilmu lughah at-tatbiqi, manahijil bahas al-lughawi, an-nas wa tahlil lil kitab, manahij an-naqd al-adabi, tahqiqin nusus, al-balaghah wal uslubiyah, al-adab al-islami. Itu adalah
27 SKS atau 9 mata kuliah untuk takhasus bahasa dan sastra Arab. Selanjutnya mata kuliah spesialisasi akidah Islamiyah. Maaf di awal tadi saya sebutnya filsafat, tapi di sini spesialisasi akidah Islamiyah. Yang pertama ada at-tauhid uluhiyah. Selanjutnya tauhid an-nubuwah was-sam'iyah. Ada akhlak, tasawuf, mantik, tayaratul fikr al-islami, at-tayarat al-fikriyah al-mu'asirah, al-milal wan nihal, mabahis fi manhajiyatil fikr al-islami. Itu adalah spesialisasi akidah Islamiyah. Dan untuk SKS terakhir yaitu 6 SKS yang dibebankan pada tesis. Di sini juga ada mata kuliah elektif yang harus diambil oleh semua mahasiswa S2, yaitu untuk spesialisasi syariah ataupun spesialisasi yang lain harus mengambil salah satu mata kuliah dari spesialisasi yang lain. Misalnya kemarin saya sebagai mahasiswa Syariah Islamiyah, saya mengambil salah satu spesialisasi dalam ilmu tafsir, yaitu tafsir maudhu'i dan tahlili, seperti itu. Selanjutnya, banyak teman-teman yang bertanya mengenai kehidupan tempat tinggal di daerah Tangsel pada khususnya dan mungkin Jakarta pada umumnya, Jabodetabek pada umumnya. Untuk kehidupan mahasiswa di perkotaan seperti kita tahu bersama sedikit lebih tinggi daripada di pedesaan. Untuk tempat tinggal sendiri kita bisa menyesuaikan dengan kantong kita bisa ngekos ataupun kita bisa tinggal di mahat-mahat, pondok-pondok, atau tinggal di mana saja yang kita merasa nyaman. Untuk kosnya atau uang yang harus kita keluarkan diantaranya bervariasi. Kos-kosan di area UIN mungkin sekitar ratusan ribu, sekitar 400 sudah dapat, 500 juga ada, 400 ke atas, 400 ribu ke atas, tergantung. Ketika kita uang kita 400 atau 500, ya mungkin dapatnya sedikit lebih sempit dan mungkin kamar mandinya di luar. Untuk semisal 1 jutaan mungkin ada yang menyediakan kamar mandi di dalam, mungkin ada AC-nya juga. Itu tergantung kita dan tergantung kantong kita. Itu untuk tempat tinggal. Untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa yaitu ya belajar. Artinya di daerah Jabodetabek sendiri banyak sekali masjid-masjid yang banyak kajian. Di samping kita belajar di UIN dengan mata kuliah kita semua itu yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga bisa mengajar. Jadinya kita belajar dan mengajar. Biasanya mahasiswa UIN yang setingkat dengan saya itu mereka kebanyakan adalah seorang guru di pondok-pondok atau di madrasah-madrasah atau di sekolah-sekolah. Nah, seperti itu. Jadinya belajar dan mengajar. Selain itu juga mereka juga memiliki pekerjaan yang lainnya juga ada. Ada yang bekerja di PT dan lain sebagainya juga ada. Ala kulli hal, kehidupannya seorang mahasiswa itu belajar, ada yang disambi atau dibarengi dengan bisnis atau yang lain juga ada. Itu pintar-pintar membagi waktu. Kehidupan mahasiswa juga teman-teman kita berasal dari berbagai negara. Seperti saya sekelas dengan teman yang dari
Palestina ada, dari Saudi ada, itu dari Arab Saudi dan dari Palestina, itu yang saya temui. Di samping itu juga ada beberapa yang misalnya ada keturunan Sudan, gitu. Bukan Sudan, keturunan Somalia, gitu, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Untuk biaya studi untuk kita awal masuk di Magister di Rosa Islamiyah membayar 6.100.000 rupiah. Dan untuk semester selanjutnya sampai kita lulus per semesternya 4.100.000. Itu adalah biaya studi per semesternya. Lanjut, untuk ini adalah salah satu momen pasca sidang tesis salah satu mahasiswa S2 UIN Magister di Rosa Islamiyah. Seperti inilah, seperti halnya kita temui atau kita lihat di luar negeri yang melakukan munaqosyah risalah al-magister. Nah, seperti itu. Untuk dosen-dosen kita kebanyakan lulusan dari Timur Tengah, diantaranya yang berada di gambar itu ada Dr. Wahyuli, beliau S1-nya di Al-Azhar, S2 dan S3-nya di Cairo University. Untuk selanjutnya ini berarti dari kanan ya, Dr. Akil Said Munawar, beliau dari Universitas Ummul Qura sampai S3-nya. Selanjutnya ada Dr. Hamka, beliau S1-nya di Al-Azhar, S2 S3-nya di UIN. Setelahnya ada Dr. Hari dari Sudan. Selanjutnya ada dokter kita rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Selanjutnya itu adalah teman-teman kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, dan pada akhir kesempatan, mohon maaf saya sedikit kurang lancar dalam menjelaskan ataupun memberikan penjelasan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat, dan ketika ada yang perlu ditanyakan silakan hubungi saya atau kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung kami di channel saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.